Tuh, ayo dilihat dulu ya kira-kira populasi dan sampel itu apa. Kalau memang sudah apa namanya? Sudah tahu, ya udah kita nggak usah kuliah lagi hari ini ya mengenai populasi dan sampel. Ya, gimana? Ada yang udah tahu mengenai populasi dan sampel? Di sini Bu, mungkin kalau populasi itu keseluruhan objeknya kayak dari suatu penelitian gitu. Kalau sampel itu cuma sebagian objek yang akan diteliti. Gitu. Eh, Berarti populasi dan sampel ini digunakan untuk penelitian ya. Iya, Ibu. Digunakan untuk penelitian. Kalau sampel itu sebagiannya, Iya, sebagiannya. sebagiannya. Ya. Sesuai dengan yang ada di PPT ya. Ada Betul. seluruh, ada sebagian, ya. Nah, ada nggak yang udah bisa punya bayang-bayang nih ya? Kalau misalnya seluruh, seluruh, seluruh objek yang akan diteliti misalnya, ya, seluruh objek yang akan diteliti, apa ya? Penjelasannya bagaimana tuh? Seluruh objek yang akan diteliti, dicontohkan coba, dicontohkan. Mungkin kalau contohnya itu populasi itu seluruh mahasiswa Perindo gitu, Bu. Answer mengisi kuesioner. Kalau untuk sampelnya itu mungkin eh, perwakilan gitu, misalkan kayak 10 siswa atau 20 siswa dari setiap prodi Oke di ya, apabila memang penelitiannya itu eh, untuk mahasiswa Urindo, ya.
Nah, kalau misalnya mahasiswa aja kan banyak tuh ya. Orang dengan statusnya mahasiswa kan banyak ya. Ada juga yang udah kerja, ya. Kan mahasiswa juga itu walaupun misalnya kelas extension gitu ya. Itu kan mahasiswa. Jadi eh, memang luas kalau yang namanya populasi ya. Populasi itu lebih luas. Nah, tergantung nanti apa yang mau kita teliti. Ya, nanti apa yang mau kita teliti. Ya, sesuai dengan kebutuhan penelitian kita nggak nih? Ya, memang yang namanya populasi luas banget nih. Misalnya remaja putri di Indonesia. Wah, tentunya jumlahnya sangat banyak sekali ya remaja putri di Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kita penelitian untuk satu negara gitu ya. Karena apalagi kalau skripsi ya makin banyak populasinya ya makin besar biayanya, makin lama waktunya ya. Jadi kita kecilkan. Jadi populasi itu boleh kita kecilkan sendiri ya. Misalnya remaja tadi di Indonesia, remaja di Cipayung aja misalnya. Ya, di remaja di Kelurahan Cipayung. Remaja di Kelurahan Cipayung aja udah besar banget ya, ya. Kelurahan. Kalau kelurahan itu berarti dia terdiri dari berapa RT, ya, berapa RW dulu, berapa RW, berapa RT kan itu udah banyak banget, ya. Nah, jadi populasi itu bisa kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan penelitian kita, ya. Remaja di RW gitu, disebutkan aja RW-nya, ya, untuk memperkecil populasinya, biar nanti sampelnya juga kecil, ya. Memang yang lebih bagus itu populasi banyak, sampelnya juga banyak, ya. Diharapkan dari sampel ini bisa mengeneralisasi keadaan populasi yang sesungguhnya. Ya, ilustrasinya gini nih. Misalnya kita mau eh, penelitian mengenai anemia remaja, ya, anemia remaja di Indonesia. Sebaiknya memang populasi dan sampelnya adalah remaja putri ya, remaja putri di Indonesia, benar nggak? Ya, sebaiknya adalah remaja putri di Indonesia. Gitu. Luas sekali. Kalau kita mau mau penelitian mengenai anemia remaja putri, tapi hanya kita penelitiannya di Kelurahan Cipayung, ya, bisa nggak mengeneralisasi data tersebut untuk Indonesia? Satu remaja putri Indonesia. Bisa nggak? Bisa nggak? Hanya kita ambil remaja putri di Cipayung, tapi kita mau mengeneralisasi seluruh remaja putri di Indonesia. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa ya, Bu ya? Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena itu memang ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasan untuk populasi itu sendiri ya. Oke, ini ada mahasiswanya nggak sih di sini? Ada Ibu. Ada ya. Kalau ada, silakan aktif ya. Oke, tadi definisi populasi seperti yang sudah disampaikan Mbak Hana tadi bahwa keseluruhan objek yang akan diteliti, gitu ya. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kalau memang tadi contohnya remaja putri di Indonesia, ya keseluruhan objeknya adalah remaja putri di seluruh ini, apa namanya, kabupaten, kota, ya, provinsi di Indonesia. Ya, nah kemungkinan kan penelitian kita nggak akan sampai ke data seluruh Indonesia ya. Biasanya kalau eh, penelitian seluruh Indonesia itu penelitian proyek. Ya, misalnya kayak Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar. Ya, kalau sekarang dia Survei Kesehatan Indonesia, SKI. Ya, itu seluruh Indonesia. Nah, makanya kenapa kalau misalnya SKI itu eh, butuh banyak orang yang mengerjakan, ya.
Makanya SKI itu dia buka lowongan ya, buka lowongan untuk menjadi enumerator kalau mahasiswa. Ya, enumerator itu pengumpul data. Ya, pernah pernah dengar Riskesdas nggak? Atau SKI, Survei Kesehatan Indonesia, pernah nggak? Pernah nggak dengarnya nih ya? Saya tuliskan ya. Riskesdas, numpang di sini ya. Kalau dulu namanya Riskesdas, kalau sekarang dia namanya SKI, Survei Kesehatan Indonesia dari Kemenkes. Pernah tahu? Pernah Ibu. Pernah ya. Oke, pernah ikut ininya? Jadi enumerator? Kalau sih Bu, kalau misalkan bikin materi aja sih Bu, jadi pernah lihat. Oh, pernah lihat di materi PPT gitu? Iya, pembuatan makalah gitu-gitu Bu, kan butuh data ya kadang. Iya, iya, iya. Jadi Heeh. data hasilnya ya, hasil dari Iya, Riskesdasnya ya, misalnya nih, lansia gitu ya. Ini dari hasil Riskesdas atau SKI tahun 2000 berapa gitu ya. Nah, itu kan memang program dari pemerintah ya, Riskesdas atau SKI ini dia 3 tahun sekali ya. Kalau kemarin tahun berapa ya? 2000 yang terakhir itu 2022 atau 23 gitu. Ya, yang terakhir itu ya. Jadi dia tiap 3 tahun dia akan ini lagi, buka lagi. Jadi survei kesehatan lagi, survei. Nah, pas saat survei itu, dia buka eh, lowongan ya untuk mahasiswa-mahasiswa. Dia rekrutmen gitu ya. Kalau memang yang seneng, senang untuk nyari pengalaman gitu ya, boleh nanti dicoba untuk jadi enumeratornya. Enumerator itu adalah pengumpul data, ya, pengumpul data. Nanti kalian akan dilatih untuk mengambil data dengan kuesioner yang sudah disediakan. Jadi tugas kita hanya ini aja, mengumpulkan data. Jadi kayak mendatangi mendatangi sampel tadi, ya, mendatangi populasi atau sampelnya gitu dengan kuesioner yang sudah disiapkan. Ya, mau buat cari-cari tambahan uang jajan misalnya itu bagus sekali. Cuma ya kadang-kadang, tapi kalau mahasiswa saya nggak tahu ya, bisa dikirim nggak ke seluruh Indonesia gitu ya. Kalau eh, di atasnya lagi enumerator itu kan ada yang misalnya pengolah data atau pengawas gitu, itu bisa saja dikirim ke daerah-daerah gitu. Tapi kayaknya enumerator itu kalau di Jakarta ya di Jakarta, palingan nanti pembagiannya mungkin kita kenanya Jakarta Barat atau Jakarta apa namanya Selatan misalnya seperti itu ya. Jadi kalau yang tertarik boleh nanti dilihat ini. eh tapi bukan kita mengambil data itu misalnya seluruh Indonesia tidak, karena kan itu ada tugasnya masing-masing ya. Jadi di tiap provinsi itu pasti ada rekrutmen ya. Jadi ini boleh sekali dicoba ya untuk yang pingin pengalaman dan juga tambahan uang jajan tuh ya. Seru kalau sudah ikut kayak gini ya, ikut survei-survei, ikut proyek-proyek kayak gini seru ya. Oke, keseluruhan objek yang akan diteliti pada suatu penelitian. Kalau tadi kita ngomong dari awal tadi manusia, ya memang kita lebih sering ya, lebih sering penelitiannya itu ke manusia. Ya, apalagi kita orang kesehatan. Ya, kesehatan masyarakat itu ya pasti eh, yang dilihat adalah manusia. Tapi yang namanya populasi itu bisa juga hewan, ya, tumbuhan, ya, atau gejala, misalnya gejala alam, ya, mungkin tergantung nanti jurusan apa yang kita ambil, ya. Kalau hewan kan ada tuh kedokteran hewan, ya, mereka penelitiannya menggunakan hewan, gitu ya, gejala nilai, ya, nilai ini seperti norma di masyarakat, ya. Kemudian ada peristiwa, ya, peristiwa apapun itu, peristiwa politik lah, ya, peristiwa atau suatu peristiwa eh,
kejadian alam, dan lain sebagainya. Jadi populasi itu bukan hanya sekedar manusia saja, ya. Nah, kemudian dari yang kita sebutkan tadi itu di dalamnya terdapat data, ya, yang kita butuhkan untuk memberi informasi pada penelitian, ya. Jadi walaupun objeknya manusia, hewan, tapi tetap yang kita ambil itu adalah datanya, gitu loh, ya. Seperti misalnya tumbuhan. Oh, tumbuhan nih. Data apa yang diambil kira-kira? Ya, data misalnya dari mulai dia, misal ya, dari biji misalnya ya, kemudian jadi tunas. Nah, itu kan data ya yang kita ambil ya. Jadi jangan berpikiran sempit bahwa populasi itu harus manusia, tidak ya. Sama, sampel juga sama. Ya, sampel sebagian. Kalau tadi populasi seluruhnya. Kalau sampel ini sebagian, ya. Yang di dalamnya terdapat data yang bisa memberikan informasi penelitian dan dapat mengeneralisasi populasi. Ya, dari sampel ini diharapkan dapat mewakilkan, ya, generalisasi itu adalah mewakilkan dari populasi. Ini ya. Ini misalnya populasi nih. Misalnya nih lansia di RT 1 gitu ya, di Kelurahan Cipayung. Berarti lansia di RT 1 di Kelurahan Cipayung aja. Ya, sementara sampelnya kita ambil nih, ya. Kita ambil sebagian. Ya, tentunya untuk mengambil berapa jumlah sampel itu ada hitungannya. Ya, populasinya berapa, sampelnya berapa. Ya, pasti ada hitungannya ini. Kemudian untuk mengambil sampel, kalau udah dapet nih hitungannya berapa, nanti untuk mengambil sampel itu juga ada tekniknya. Teknik pengambilan sampel. Jadi bukan sembarang sesuai dengan keinginanku aja. Tidak ya, karena ini kan eh, tulisan ilmiah ya atau karya ilmiah. Jadi semuanya ada aturannya. Memang kayak gitu. Ya, kita menulis makalah aja sebenarnya ada aturannya, ya. Apalagi untuk skripsi. Jadi ada aturannya. Oke, ini konsepnya populasi. Ya, populasi adalah himpunan dari elemen atau unit elementer atau unit penelitiannya. Ya, kemudian dari himpunan ini mereka kan pasti memiliki karakteristik. Ya, karakteristik itu mencakup isi, ada cakupan, ada waktu. Ya, isi, cakupan, waktu. Karakteristik dalam pengambilan sampel. Ya, kemudian baru dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, ini yang dinamakan sampel, himpunan atau bagian atau subsets dari populasi. Ya, ini perhitungannya. Kemarin udah kita bahas di kelas ya. X bar. Ya, kalau statistik itu di dalamnya pasti ada nilai mean ya. Ini juga nih parameter juga nilai mean, tapi beda dia populasi salah. Populasi parameternya nilai mean ya atau rata-rata dia dilambangkan dengan ini mu. Ya. Standar deviasi, varian dilambangkan dengan tok. Ini bacanya tok ya. Kalau yang di sampel kan X bar, ya nilai mean itu dilambangkan dengan X, kemudian standar deviasi dan varian. Ya. Oke, ini simpelnya sih. Ya, populasi, sampel, dan sampling. Ya, di sini ada populasi. Ya, udah pasti tadi udah kita bahas bahwa populasi misalnya mau penelitian mengenai lansia di RT 1. Berarti populasinya hanya lansia di RT 1. Ya. Kemudian eh, untuk menentukan sampel ada yang namanya teknik sampling.
Ya, populasi ini nanti dimasukkan ke dalam rumus, ya, rumus, kemudian nanti jumlah dapat sampelnya berapa. Untuk memilih populasi ini harus ada tekniknya, ya, teknik pengambilan sampelnya, ya, sehingga ini sampel yang diteliti adalah sampel, ya. Diharapkan sampel tersebut dapat digeneralisasi ke populasi, ya, generalisasi ke populasi. Jadi yang diteliti ini, tapi diharapkan datanya itu dapat dipakai ya untuk menjelaskan populasi itu. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Halo? Baik, Ibu. Ya, oke. Kemudian peneliti menentukan populasi penelitiannya dengan batas yang jelas dan tegas. Ya, tadi juga udah kita bahas sebenarnya ya. Peneliti menentukan populasi penelitian dengan batas dan tegas. Ada isinya. Ya, populasi itu siapa yang mau kita teliti? Ya, penelitian kita itu kira-kira objeknya itu siapa? Ya, apakah semua usia ataukah usia tertentu? Ya, balita, bisa remaja, bisa lansia. Ya, terus kalau memang sudah nih, oh objek kita tentukan ya, misalnya lansia. Cakupannya apa? Lansia itu kenapa sih gitu ya? Apa yang mau kita lihat dari lansia? Apakah kualitas hidupnya? Apakah penyakitnya ya? Ataukah aktivitasnya? Ataukah motivasinya? Jadi cakupannya apa yang mau kita teliti? Ya. Kemudian ada waktunya. Jadi kita batasin waktu. Lansia yang mana nih? Ya, yang mungkin yang tahun lahirnya berapa atau lansia di tahun 2024 misalnya atau 2025. Ya, berarti yang ada saat itu, gitu ya. Yang ada pada saat itu. Yang namanya lansia kan di RT 1 tuh banyak ya. Mungkin ada yang sudah almarhum. Masa kita mau jadikan populasi? Ya, masa mau jadikan sampel kita? Nah, makanya oh tahun 2025 aja yang saat itu penelitian kita misalnya. Ya, pada saat penelitian kita. Ya. Mungkin kebayang kalau misalnya di rumah sakit nih, ya di rumah sakit misalnya mau peneliti mengenai pasien BPJS di rumah sakit Pasar Rebo, misalnya ya. Nah, itu kan juga harus ada waktunya tahun berapa, karena yang namanya pasien pasien BPJS di rumah sakit Pasar Rebo itu dari tahun mungkin dari mulai berdirinya BPJS sampai sekarang itu ada terus gitu, ya. Jadi harus kita batasin. Jangan sampai terlalu besar populasinya, ya, dan akan mengakibatkan bias data. Akan mengakibatkan bias data kalau kita tidak apa namanya, mengkriteriakan waktu, ya. Misalnya lagi, balita yang berobat ke puskesmas, ya, dengan keluhan ISPA misalnya, ya, tahun berapa? Jangan sampai nanti dari tahun berdirinya puskesmas sampai kita penelitian dihitung sebagai populasi. Ya, tidak seperti itu juga. Tapi kita batasin misalnya bulan aja boleh kok, dari bulan berapa sampai bulan berapa misalnya. Ya, dari bulan dari bulan Juni 2024 sampai dengan Desember 2024 tuh. Yang datang ke puskesmas itu pun udah banyak kok. Ya, bisa ratusan, bisa ribuan mungkin ya yang datang ke puskesmas. Ya, jadi harus kita sempitkan dengan waktu. Ya. Kemudian untuk menentukan sampel juga ada kriteria inklusi dan eksklusi untuk populasi yang terbatas atau finite populasi. Ya.
mungkin sekarang belum mendengar yang namanya kriteria inklusi dan eksklusi ya. Tapi nanti waktu menentukan sampel itu ada ya, inklusi dan eksklusi. Jadi inklusi itu yang betul-betul menjadi fokus penelitian kita ya. Misalnya lansia dengan hipertensi ya. Berarti kan kalau judulnya sudah seperti itu, kita mengambil sampelnya adalah lansia yang memang mereka sudah menderita hipertensi ya. Kriteria inklusinya ya lansia usia berapa, misalnya kita pingin usianya berapa. Kan namanya lansia kan terbagi menjadi beberapa usia lagi kan. Ada lansia madya, ada lansia lanjut, ada lansia muda. Itu maunya kita mau lansianya yang usia berapa. Ya. Kemudian eksklusinya. Kalau eksklusi bukan kebalikan dari inklusi ya. Bukan kebalikan dari inklusi. Eksklusi di sini adalah yang kita keluarkan dari sampel kita. Ya, yang kita keluarkan dari sampel kita. Misalnya kita mau ngambil lansia dengan penderita atau penyakit hipertensi. Ya, bukan berarti kita kebalikan dari itu eksklusinya ya, tapi yang kita keluarkan dari sampel misalnya lansia yang menderita penyakit penyerta lainnya misalnya ya, jadi yang ada penyakit lainnya nggak akan kita ambil ya, begitu ya inklusi dan eksklusi ya, karena masih banyak nanti pas saat penulisan proposal itu inklusi dan eksklusi itu kebalikan aja ya, atau lansia yang tidak mau diwawancara gitu misalnya, itu nggak boleh sebenarnya ya. Tapi apa yang menjadi spesifik kita dalam penelitian tersebut, ya itu yang dijadikan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Atau lansia yang tidak hadir pada saat penelitian, nggak bisa ya seperti itu ya, karena kalau dia nggak hadir, kita bisa punya caranya dengan mendatangi, misalnya mendatangi ke rumahnya. Jadi eh, yang teknis-teknis seperti itu tidak bisa dijadikan inklusi dan eksklusi. Ya, ya ini contohnya ya. Penelitian menganemia pada remaja putri. Oh, inklusi yang kita bikin adalah remaja putri usia 12 sampai 15 tahun gitu ya, misalnya ya. Karena eh, kalau usia dia sudah dewasa, lumayan dewasa gitu, remaja akhir gitu, mungkin SMA, dia sudah lebih aware ya terhadap anemia. Jadi kita mau ambil yang kira-kira usianya SMP gitu. Kan bisa saja. Jadi kita kecilkan remaja putri usia 12 sampai 15 tahun ya. Kemudian eh inklusi lagi yang olahraganya rutin misalnya ya. Berarti yang nanti yang kita ambil sebagai sampel adalah yang olahraganya rutin. Ya, seminggu berapa kali tuh? Dibaca dulu yang dinamakan olahraga rutin itu berapa kali gitu ya. Kemudian kriteria eksklusinya yang kita tidak ambil sebagai sampel itu misalnya remaja putri dengan riwayat penyakit penyerta gitu. Kenapa? Karena kalau anemia itu bisa saja disebabkan oleh penyakit lain ya. Misalnya kayak penyakit kanker itu kan memang rawan anemia juga ya, atau penyakit lainnya gitu ya yang bisa menyebabkan anemia. Jadi kita keluarkan yang memang populasi itu kita tahu sudah punya riwayat penyakit lainnya, kita keluarkan sebagai sampel ya. Kemudian misalnya kita eksklusi lagi remaja putri yang sudah rutin mengkonsumsi vitamin zat besi atau Fe ya. Mungkin ada yang memang sudah rutin ya, misalnya orang tuanya orang kesehatan juga ya, perawat atau bidan. Jadi remaja putrinya diberikan zat besi terus. Jadi
kemungkinan besar dia tidak menderita anemia. Ya, jadi kita keluarkan kalau memang ada yang remaja putri yang sudah rutin mengkonsumsi vitamin tambah darah atau vitamin Fe. Ya, jelas bedanya di sini? Inklusi dan eksklusi? Beda nggak kira-kira? Halo? Ada orangnya nggak? Ya, beda nggak kira-kira nih? Beda ya, Bu. Ya, beda dong ya. Nah, berarti kriteria inklusi ini bukan berarti eksklusi kebalikan dari inklusi. Misalnya kayak gini nih misalnya ya. Duh, salah. Nih, inklusinya kan kita remaja putri usia 12 sampai 15 tahun. Ya, nih, tahun. Kemudian kita bikin eksklusinya remaja putri misalnya ya. Remaja putri usia lebih dari 15 tahun misalnya. Jadi itu kan cuma kebalikan. Nggak boleh, ya. Karena di sini sudah jelas yang diambil 12 sampai 15 tahun. Ya, jadi ini bukan kebalikan dari sini. Kedua, yang tidak melakukan olahraga rutin misalnya, ya, tidak boleh seperti itu. Tidak melakukan olahraga rutin. Tuh, ya. Bukan yang seperti itu ya, keliru. Jadi memang yang memang kita butuhkan untuk sampel kita sesuai dengan kriteria penelitian, ya. Tuh. Oke ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada ya, Bu. Pas? Belum ada ya? Oke, saya lanjut. Nih ya, contoh menentukan populasi. Contoh populasi penelitian adalah pasien BPJS di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya, nah ini kita harus ingat tadi isi, cakupan, sama waktu. Ya, isi berarti yang kita butuhkan adalah pasien BPJS. Cakupannya apa? Kenapa pasien BPJS itu? Apakah pasien BPJS yang rawat inap ataukah yang rawat jalan? Ya, apakah pasien BPJS yang mempunyai penyakit tertentu? Cakupannya apa nih? Ya, kemudian waktunya juga. Ya, waktu. Waktunya tahun 2025 misalnya ya, atau tahun 2024. Ya, karena kalau nggak dibatasin waktu kayak tadi, apakah dari berdirinya Rumah Sakit Pasar Rebo sampai sekarang? Ya, bisa banyak banget dan juga mungkin ada yang sudah tidak ada lagi. Ya, jadi harus isi cakupan waktunya penting. Kemudian ini untuk membuat kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi misalnya, oh pasien BPJS, saya perlunya pasien yang rawat inap. Ya, artinya kita tidak memerlukan sampel dengan yang rawat jalan. Ya, rawat inap. Oke, kemudian kita inklusikan usia. Ya, usia 17 tahun. Oke, karena kalau misalnya anak remaja atau di bawah 17 tahun belum begitu paham gitu ya, misalnya mengenai apa yang kita akan tanyakan, ya. Jadi di atas 17 tahun. Atau misalnya, oh ini di atas 20 tahun nggak apa-apa, ya. Jadi sesuai dengan penelitian kita misalnya ya. Kita nggak mau tuh kalau misalnya yang masih remaja, remaja akhir gitu ya, pokoknya yang di atas 20 tahun yang akan kita ambil. Ya, itu pun kan akan mengurangi, ya, mengurangi sampel kita.
Ya, artinya yang akan kita ambil adalah usia di atas 20. Kemudian eksklusinya pasien dengan penyakit berat dan kronis yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Ya, namanya rawat inap. Ya, mungkin ada yang ya penyakit berat gitu ya. Penyakit berat atau memang dia sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik, akan kita keluarkan dari inklusi kita, akan kita keluarkan dari sampel kita, ya. Oke, populasi target dan populasi terjangkau. Ini populasi target dilakukan apabila populasi memiliki sebaran yang sangat luas atau populasi yang memiliki sumber data yang dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Ya, ini populasi terjangkau. Jadi yang kira-kira nih kita bisa mengambil sampelnya yang kira-kira kita memudahkan kita untuk pengambilan sampel. Contoh, ada penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran penderita TB paru di DKI Jakarta pada tahun 2019. Ya. Pada contoh di atas, populasi penelitian adalah penderita TB paru di DKI Jakarta. Ya, banyak sekali, ya. Sebaran penderita TB di DKI sulit ditentukan, ya. Sulit menentukan kerangka samplingnya. Ya, kalau misalnya memang dia sangat banyak, itu sulit menentukan kerangka samplingnya. Ya. Dalam kondisi seperti di atas, peneliti menuliskan batasan dengan populasi target dan populasi terjangkau. Populasi targetnya adalah penderita TB paru di DKI Jakarta. Populasi terjangkaunya adalah penderita TB yang berobat di pusat kesehatan. Ya, bisa puskesmas atau rumah sakit. Itu pun luar biasa banyaknya ya. Populasi terjangkaunya adalah penderita TB yang berobat di pusat kesehatan. Bisa puskesmas atau rumah sakit. Luar biasa banyaknya ya. Jadi bisa kita kecilkan lagi misalnya, oh yang berobat ke puskesmas aja atau yang berobat ke rumah sakit aja. Itu bisa ya. Dan menentukan kriteria inklusi dan eksklusinya. Oke, ini teknik sampling. Ya, yang kita sudah spill-spillkan di atas. Ini beberapa teknik sampling. Bentar ya. Ya, ada beberapa cara teknik sampling. Ada probability sampling, ada non-probability sampling. Ya, ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling. Ya, yang biasanya dipakai untuk penelitian atau statistik inferensial itu adalah probability sampling. Ya, probability sampling. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini simple random sampling. Sebenarnya ini yang paling mudah untuk digunakan. Ya, tahapan yang dilakukan dalam menarik sampel adalah membentuk kerangka sampel. Kerangka sampel itu, misalnya kalau tadi populasinya adalah mahasiswa, ya. Kalau mahasiswa berarti ada absen ya, ada absen. Nah, itu kerangka sampelnya. Ya, sudah tahu nih nama-namanya.
ya, tiap kelas ada absennya, kemudian tiap fakultas mungkin, tiap prodi ada absennya. Nah, itu kerangka sampelnya ya. Kalau simple random sampling ini kayak kopioan. Tahu arisan ya? Kopioan arisan misalnya ya. Jadi kita tulis nama-nama ya kayak arisan juga ya. Kemudian misalnya nih ada populasinya 125 ya. Kemudian setelah dimasukkan ke rumus, hasilnya dapat sampelnya itu misalnya kalau 125 sih kira-kira ini ya. Kira-kira 80 misalnya ya. Nah, 80 itu nanti kita ambil secara kopioan. Ya, kalau 125 mahasiswa kan berarti dia ada ini ya, ada nama-namanya kan ya. Ada nama-namanya. Nah, itu eh, bisa dengan kopioan. Ya. Oke, aman ya mengenai simple random sampling. Biasanya ini yang dipakai ya, simple random sampling ya. Kemudian ada systematic random sampling. Ya. Sebenarnya sama ya dengan yang simple random sampling tadi ya. Karena dia juga harus pakai kerangka sampel. Ya, kerangka sampel. Misalnya kalau kita punya absennya ya, kayak gini nih, misalnya punya absen nih, ya. Absen. Oh, kita mau mulai dari absen nomor 2 ya, dengan kelipatan 3 ya, berarti 2, nanti 5 ya, kemudian nanti 7 gitu ya. Kalaupun mau mulai dari 3 boleh ya. Jadi sistematik itu seperti ini. Ya, itu tadi harus ada kerangka sampling dulu, harus ada nama-namanya dulu, ya, atau paling nggak nomor, ya, beda, beda, beda memang, tapi cuma beda sedikit. Oke, ini eh, stratified random sampling, ya, untuk populasi yang tidak memiliki sifat homogen atau heterogen. Ada proporsional sampling sebanding dengan jumlah populasi. Ya, dan non-proporsional sampling tidak sebanding dengan jumlah populasi. Kemudian ini rumusnya,
sampel sama dengan populasi dibagi total populasi dikali total sampel. Nih, kalau proporsi sesuai dengan namanya, ya, dari setiap katakanlah prodi misalnya, dari setiap prodi itu mau kita ambil berapa, ya, untuk penelitian. Ya, ini contohnya, misalnya ada sampel sebanyak 50 orang dari suatu populasi penduduk dengan karakteristik. Lulusan SD 20 orang, lulusan SMP 40 orang, ya, kemudian lulusan SMA 55 orang, lulusan perguruan tinggi 15 orang. Populasi seluruhnya 130 orang. Tapi setiap lulusan ini kita mau ambil proporsinya berapa? Ya, kita gunakan sampel yang tadi. Sampel lulusan SD 20 dibagi 130 kali 50. Jadi 7,69 kita bulatkan menjadi 8. Ya, begitupun seterusnya SMP pun begitu. Karena jumlahnya 40 dibagi 130 dikali 50. 15,38 berarti 15. Ya, seperti itu penghitungan sampel proporsi. Ya. Pembulatan dilakukan karena sampel adalah variabel diskrit. Ya, karena kalau mahasiswa kan nggak mungkin setengah atau pakai koma-koma, ya, nggak mungkin. Jadi kita bulatkan karena dia adalah variabel diskrit. Nah, untuk nanti mengambil ini kan dapat 8 nih yang lulusan SD. Dari 20 bagaimana? Ya kita boleh menggunakan yang tadi ya, yang simple random sampling atau systematic random sampling. Ya kan dari 8 ini kan kita harus mengambil, dari 20 ini kita harus mengambil 8. Ya, jadi kita pakai yang tadi simple random sampling boleh atau systematic random sampling. Begitupun seterusnya ya. Oke, cluster random sampling dilakukan tidak ada kerangka sampling namun memiliki data lengkap tentang kelompok. Ya, cluster random sampling biasanya dia homogen atau satu tahap. Ya, kalau multi-stage cluster random sampling dia heterogen. Ya, yang homogen itu misalnya di Urindo kita punya mahasiswa di Kesmas, kemudian di keperawatan ya, kebidanan, manajemen, pertanian atau IT ya. Itu berarti dia homogen ya. Nah, untuk mengambil misalnya oh mau ngambil apa nih? Boleh sih dengan kopioan. Misalnya oh sampel kita nanti maunya yang Kesmas sama yang manajemen misalnya. Ya, bisa seperti itu. Ya. Kalau di lokasi wilayah itu seperti ini ya. Nah, diambil secara acak terpilih jurusan apa yang dijadikan sampel. Jadi boleh aja nih, acak aja nih ya. Nanti dapat dari acaknya itu prodinya apa yang diambil ya. Nah, ini kalau di daerah ya, daerah populasi tiap daerah ada daerah A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya diambil secara random. Ya, kalau ini yang heterogen. Kalau wilayah kan termasuk heterogen ya. Penduduknya juga heterogen ya. Kalau yang di Urindo tadi kan termasuk homogen ya karena kalau misalnya kita lihat dari pendidikan terakhir udah pasti mahasiswa ya lulusan SMA ataupun SMK ya. Tapi kalau di sini di daerah kayak gini kan kemungkinan besar heterogen. Ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Jadi kita perlu 2 tahap untuk mengambil sampelnya. Ya, ini diambil secara random. Tahap 1, oh dapat ini misalnya. Ya, dapat wilayah A, wilayah D, wilayah C, wilayah G, wilayah F. Ya, ini sampel daerahnya. Kemudian diambil lagi tahap 2. Ya, secara random juga.
Ini non-probability sampling. Ya, sebenarnya ini nggak disarankan kalau untuk penelitian inferensial. Ya, ini nggak disarankan. Ya, karena paling tidak yang digunakan adalah simple random sampling. Ya, atau probability sampling. Ini biasanya untuk survei. Ya, survei misalnya kepuasan di rumah sakit gitu ya. Oke, sampel tidak ditentukan terlebih dahulu, peneliti langsung mengambil sampel pada populasi yang ditemui. Data dikumpulkan sampai jumlah terpenuhi. Ya, ini confidence sampling, jadi sembarang gitu ya yang diambil. Memang lebih mudah, ya, memang lebih mudah, tapi datanya nanti jadi bias, ya, untuk pengolahan data. Nah, ini purposive sampling. Sampel diambil sesuai dengan kehendak peneliti, ya. Yang mana aja nih gitu ya sesuai dengan kehendak peneliti. Nah, ini kan kurang ilmiah. Ya, artinya kalau sesuai dengan kehendak peneliti ya inginnya peneliti mungkin yang ganteng aja gitu ya atau yang cantik aja. Nah, jadi datanya itu tidak baik ya atau bias. Karena penelitian kan bukan kehendaknya peneliti juga ya. Nah, jadi kayak gini nih, ya. Oh, purposive sampling. Yang diambil ternyata yang ini aja nih, yang deket-deket aja. Sementara yang ini dia tidak menjadi sampel, gitu ya. Padahal ya data-data juga bisa diambil dari yang di sini gitu ya. Jadi dia tidak apa ya namanya tidak rata, gitu ya. Bandingkan gambar ini dengan gambar yang di atasnya tadi, ya, yang probability misalnya. Nih, kalau ini kan rata dia dari awal ya, dari awal sini sampai nanti ke dari awal sini nih sampai nanti ke sini dia rata dapatnya ya, sampai ke sini rata. Jadi semuanya itu punya kesempatan untuk menjadi sampel. Ya, kalau tadi kan cuma gini doang nih, kalau misalnya sesuai dengan keinginan peneliti, nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 5 aja lah yang jadiin sampel. Sementara yang nomor absen 30 tidak punya kesempatan untuk menjadi sampel. Ya, di situ udah kelihatan bahwa ya pengambilan data itu nggak seperti itu, harus rata. Ya, nih, yang ini juga ya, ini rata nih. Ya, ini rata karena sistem kopio ya. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Ya. Ini tadi kan nggak rata nih, ya. Makanya purposive sampling pada non-probability sampling itu kurang dianjurkan. Ini gimana nih ngapusnya nih? Oke. Oh, salah. Oke, lanjut. Nah, ini kuota sampling. Ya, kuota sampling sejenis dengan stratifier random sampling merupakan penarikan sampel berlapis, tidak random atau menggunakan aksidental. Ya, ini juga kuota sampling. Tapi milihnya juga tidak jelas ya. Asal pilih aja gitu ya. Kemudian ini snowball sampling. Digunakan jika peneliti tidak mempunyai informasi mengenai anggota populasi. Ya, tetapi peneliti mempunyai satu nama anggota dalam populasi
teknik ini biasanya digunakan untuk penelitian yang sensitif atau rahasia. Ini snowball sampling dari mulai yang satu nama anggota, ya, yang memang mau dijadikan penelitian dari sini, kemudian nanti didapatlah data mengenai si A, kemudian si B, kemudian nanti dari B dapat lagi, kemudian dapat lagi gitu. Jadi snowball sampling. Ini biasanya untuk penelitian yang sensitif, misalnya penyakit HIV, ya, atau misalnya kayak narkoba gitu ya, kan sensitif tuh. Ya, tidak banyak orang yang mau terbuka mengenai hal tersebut. Ini menetapkan jumlah sampel. Ya, untuk penelitian cross-seksional, jika populasi N diketahui. Ya, populasi N diketahui. Ini rumusnya N di mana besar sampel minimum, kemudian ada nilai Z, nilai distribusi normal baku, dilihat dari tabel Z untuk alfa tertentu. Kalau kita alfanya menggunakan 0,05, ya, sesuai dengan penelitian kesehatan masyarakat, nilai alfa 0,05, itu di tabel Z itu udah tertera bahwa nilainya adalah 1,96. Ya, jadi kita tidak usah cari manual lagi. 1,96. Kemudian nilai TO harga varians di populasi. Kemudian nilai D-nya kesalahan absolut yang dapat ditolerir ya. Ini artinya nilai alfanya. Nilai alfa berarti pakai 0,05. Kemudian ada N besarnya adalah besar populasi. Ini rumusnya jika populasi atau N diketahui. Ini kalau tidak diketahui, ya, kita menggunakan proporsi. Ya, proporsi ini bisa didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Ya, atau misalnya ada di catatan puskesmas atau ada di dinas-dinas terkait ya, nilai proporsinya. Kalau memang populasi tidak diketahui rumusnya ini, ya. Kita contohkan nih, misalnya rumus besar sampel. Ya, misalnya kita ingin mencari sampel minimal untuk suatu penelitian, ya, mencari faktor determinan pemberian ASI secara eksklusif. Untuk mendapatkan nilai P, kita harus melihat dari penelitian yang telah ada atau literatur, ya, literatur juga bisa. Dari hasil penelitian Suyatno, ya, di daerah Demak, Jawa Tengah, proporsi bayi atau yang kita ambil nanti P yang diberi makan ASI eksklusif, diberi makanan ASI eksklusif sekitar 17,2%. Berarti ini nilai P-nya kita ambil sama dengan 0,172. Ya. Dan nilai Q sama dengan 1 dikurang nilai P. Berarti nilai P-nya berapa? 0,172. Ya, dengan limit dari error atau D ditetapkan 0,05. Sementara nilai alfanya 0,05. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar, dimasukkan aja ke rumus tadi. Karena kita udah tahu populasi ya. Oh, ini yang nggak tahu populasi ya. Ini yang tidak tahu populasi, tapi kita tahu proporsi. Ya, kita tahu proporsi. Berarti N 1,96 kuadrat dikali 0,172 dikali 0,828. Dibagi 0,05 kuadrat. 8,828 dari mana? Dari sini. 1 min P. Ya, 1 min P hasilnya 0,828. Jadi sampelnya adalah 219. Ya, minimal. Minimal sampelnya 219. Dilebihkan boleh. Boleh ya, dilebihkan boleh. Ya. Nah, ini juga ada rumus Lovin. Ya, rumus Lovin ini yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Karena memang simple sekali ya. Selama saya di perkuliahan itu, baik S1 maupun S2, sebenarnya nggak pernah diajarkan yang namanya rumus ini.
rumus Lovin. Tapi di buku Prof. Nur Salam gitu dia ada nih rumus Lovin muncul. Sehingga itu seperti angin surga untuk mahasiswa ya, menggunakan rumus Lovin. Ya, jadi angin surga. Karena dia lebih simple. Ya, dulu saya nggak mau juga sih mahasiswa saya menggunakan rumus Lovin. Ya, karena ya tadi kurang kurang apa ya namanya? Kurang terpercaya gitu ya. Sehingga saya cari-cari nih alasannya apa nih rumus Lovin emang benar apa enggak boleh digunakan atau tidak gitu ya. Saya cari di literatur-literatur sebenarnya nggak ada yang membahas rumus Lovin ini ya. Makanya saya kurang kurang setuju sih kalau pakai ini sebenarnya ya. Kurang setuju. Nah, sampai saya temukan di mahasiswa bimbingan mahasiswa bimbingan dosen ya. Dia seorang doktor, dosen biostatistik juga, ada yang pakai rumus Lovin. Gitu ya, saya kaget loh. Berarti memang ada gitu ya. Dosen-dosen juga sudah ACC gitu karena sudah jadi skripsi. Gitu pakai rumus Lovin. Akhirnya ya sudahlah, bolehlah pakai rumus Lovin ya. Tapi memang lebih baik dihindari ya. Oke, kita lihat nih sangat sederhana nih. N sama dengan besar sampel. N besar sama dengan besar populasi. Kemudian E adalah tingkat kesalahan. Peneliti menggunakan E sama dengan 0,1 atau 10%. Kita pakai 0,05 ini ya, atau 5% ya. Jadi nilai E-nya 0,05. Tapi kayak gini pun kadang mahasiswa masih salah ya untuk apa namanya? Menentukan jumlah sampelnya ya, karena ini kan ini ada 1, ada nilai tambah. Ini ada kali. Ya ini ada kuadrat. Yang mana dulu yang di apa namanya? Dikerjakan. Ya harusnya kuadrat dulu ya. Kuadrat kemudian dikali baru ditambah. Ya, nah itu juga masih ada yang keliru. Sementara ini ada aplikasi ya, aplikasi untuk besar sampel, menghitung besar sampel. Ya, nah aplikasi ini free, ada juga yang free ya. Ini bisa di-download, sample size namanya. Ini nanti tampilannya seperti ini. Kalau yang sample size ini dia menggunakan rumus yang tadi, yang Lemeshow. Ya, Lemeshow yang ini. Nah, ini ya, sama ini. Dia menggunakan rumus ini ya. Tuh. Nanti akan kita pilih. Kalau sudah di-download mau ngitung kita pilih nih di sini nih. Ya, kebutuhan penelitian kita apa? Kemudian kita tinggal masukkan di sini nih. Ya, masukkan di sini. Ya. Proporsi ya, nilai alfanya, apalagi nih, confident levelnya 1 min alfa ya. Jadi tinggal dimasukkan nanti dapat nih, jumlah sampelnya. Kalau di sini berapa? 62 ya, jumlah sampelnya 62. Gitu. Jadi tidak hitung manual lagi ya. Oke, ini saran untuk besar sampel ya. Tapi ini tidak saklek, jadi boleh apa ya? Boleh dimodifikasi. Bahkan kalau sekarang ini dosen-dosen pembimbing itu pengennya yang lebih dari 100 sampelnya ya. Apalagi sekedar untuk penelitian kuesioner gitu lebih dari 100. Kecuali kalau penelitiannya eksperimen, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai populasi dan sampel? Ada? Paham ya mengenai populasi dan sampel? Paham, Bu?
Paham ya? Berarti Hmm. minggu depan kita ketemu di kelas, kita kuis dulu ya mengenai populasi dan sampel. Oke, yang nggak masuk siapa hari ini? Masuk semua? Ada yang nggak masuk? Masuk semua kah? Mbak Hana? Masuk semua ya? Masuk semua, Ibu. Masuk semua, Bu. Oke, ya. Jadi minggu depan kita kuis ya. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti hari ini kita selesai sampai sini ya. Silakan dibaca-baca lagi mengenai materi populasi dan sampel itu banyak banget sebenarnya ya. Di Google Scholar juga banyak ya, Google biasa juga ada. Silakan dibaca, silakan dipelajari kembali ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.